Artlist.io. Assalamualaikum Ibu. Bu Mary, waalaikumsalam Bu Mary. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu Mary? Katanya ini baru pulang ya kemarin ya, ikut lomba yang kemarin. Alhamdulillah. Dapat juara 1 ya. Alhamdulillah. Oh, senang saya. Nanti di waktu di pacaran nanti kita umumkan, kemudian ada reward dari sekolah ya. Alhamdulillah. Iya. Rezeki anak solehah Bu ya. Iya, alhamdulillah. Yuk, silakan Iya, duduk, Bu makasih, Mary. Bu. Iya. Gimana Bu Mary nih? Masih capek nggak nih? Alhamdulillah Bu, kalau demi sekolah capek-capek jadi tidak capek lagi kalau nggak datang ke Oh, sekolah senang Bu. sekali dengarnya. Oke, sesuai jadwal kita yang sudah kita atur di awal semester kemarin, Bu Mary kan akan melaksanakan supervisi ya. Iya, Bu. Iya, saya sebagai kepala sekolah akan melakukan kunjungan kelas untuk melakukan observasi. Jadwal kita itu besok ya, Bu. Iya. Saya juga udah lihat ini perangkat pembelajaran mendalamnya. Saya udah lihat ini udah bagus sekali Bu Mary. Mudah-mudahan bisa diimplikasikan ya. Iya, benar sekali. Bu Mary masuk di kelas berapa kita Bu Mary? Kelas 11-1 Bu. Kelas Yang ruangan di belakang 11-1 mata pelajaran Fisika. fisika ya. Oke, topiknya ini tentang apa nih besok nih? tentang kinematika Bu. Kinematika. Baik Bu Mary. Tujuan pembelajarannya besok apa Bu Mary? Untuk tujuan pembelajaran pertemuan pertama besok itu ada 2 Bu. Yang pertama, siswa itu mengidentifikasi perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Setelah itu yang kedua, siswa itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana GLB dan GLBW gitu. Oke, baik, itu tujuan pembelajarannya. Terus besok itu kita mau fokus ke pengembangan yang mana nih? Mau mengembangkan bagian yang mana nih? Yang pertama itu kita mau mengembangkan terlebih dahulu DPL-nya komunikasi siswa dan kolaborasinya di kelompok Ibu. Jadi bentuk pembelajarannya itu berdiskusi di dalam kelompok menyelesaikan LKPD yang dimana di LKPD itu ada permasalahan. Jadi kan modal yang kita gunakan itu problem based learning PBL Bu. Baik Ibu. Oke, berarti untuk mencapai tujuan ini Bu Mary akan melakukan pembelajaran project based learning ya. Oke, terus strategi yang lainnya apa nih untuk mencapai tujuan dan untuk mengembangkan yang tadi Bu Mary sebutkan? Yang pertama harus sesuai dengan sintak model kita Bu. Sintak untuk pembelajaran PBL itu ada 5 tadi Bu ya. Mulai dari kita memberikan orientasi masalah, sudah itu pengelompokan, berdiskusi di kelompok, mereka di dalam kelompok itu berdiskusi menyelesaikan masalah dan dipresentasikan di dalam kelas, di depan kelas, dan nantinya mereka sudah bisa membuat kesimpulan. Baik Bu Mary, kira-kira nih untuk pelaksanaan supervisi kita besok apa aja nih yang sudah Bu Mary persiapkan? Ya, Bu. Yang pertama saya menyiapkan media pembelajarannya dulu Bu. Di situ kan harus ada pemantik, pertanyaan pemantik, berorientasi masalah. Jadi saya besok itu akan ada infokus yang saya bawa di kelas untuk menayangkan video terkait kehidupan sehari-hari PBL dan PB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan itu Bu. Oke, selanjutnya Bu Mary nih, asesmen yang besok akan Bu Mary melakukan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini apa nih? Kalau asesmen itu saya gunakan untuk asesmen awal, itu ada kuisis nantinya Bu, supaya kita ini pemanfaatan digital Bu ya. Jadi walaupun kita di dalam di pelosok ini, kita pacu juga anak-anak kita untuk bisa menggunakan teknologi. Jadi saya gunakan aplikasi kuisis dengan 5 pertanyaan untuk melihat kemampuan awal mereka, dan nanti di proses pembelajaran itu ada kegiatan bersama kelompok LKPD-nya Bu, dan di akhir nanti ada kuis kembali menggunakan Kahoot Bu. Jadi mereka hari itu sudah tahu ada 2 aplikasi untuk asesmennya Bu, ada Quizzes dan ada Kahoot. Oh, oke, bagus sekali tuh Bu Mary. Ini di sekolah kita belum pernah ada loh Iya. yang pakai Quizzes. Iya, nanti Bu Mary bisa berbagi ke rekan-rekan yang Siap, Bu. lainnya Siap. untuk penggunaan aplikasi Quizzes-nya. Terus selanjutnya Bu Mary nanti Bu Mary untuk asesmen ini ya
Kan kalau kuisis kan kita langsung dapet. Untuk ke siswanya ini sudah pernah Ibu Mary cobakan ya? Ya Bu, sudah ada, tapi kemarin tuh baru memperkenalkan bahwa ini yang namanya kuisis, cara masuknya begini, tapi belum dalam bentuk soal asesmen. Jadi baru main-main aja gitu. Ya, memperkenalkan aja baru. Untuk alat digitalnya gimana nih untuk kuisis? Jadi anak-anak gimana? Anak-anak hari itu kita izinkan menggunakan HP, dan untuk wifi sekolah, misalnya nggak tertarik nanti pakai data siswa, kita sudah siapkan wifi dari sekolah. Oke, terus kaitannya dengan pembelajaran mendalam nih Bu Mary ya. Pak Mary juga baru pulang kemarin kan ikut pembelajaran mendalam pelatihannya ya. Gimana nih prinsip pembelajaran mendalam pada pembelajaran besok? Kira-kira Bu Mary sudah bisa melaksanakannya? Siap Bu, sesuai dengan ilmu yang sudah saya dapatkan pada pelatihan kemarin, dan saya harus siap segera mengimplementasikannya itu dalam pembelajaran di kelas. Di situ saya menggunakan prinsip pembelajarannya mulai dari berkesadaran, membuka kesadaran siswa itu apa tujuan kita belajar ini, makna dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari yang menggembirakan. Nanti saya akan memberikan suatu ice breaking, dan ada nanti itu Bu tantangan yang memotivasi, di situ menggembirakannya. Jadi mereka nanti jadi aha momen ada di situ. Sepertinya Bu Mary udah benar-benar siap. Oke, kita ketemu besok pagi untuk melaksanakan observasi kelas ya. Iya baik Bu Mary, sampai ketemu besok ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya Bu Mary, silakan Bu Mary. Gimana nih perasaannya gitu, gimana? Alhamdulillah Bu, lega Bu rasanya. Alhamdulillah. Ya silakan. Ya, terima kasih Bu. Nih minum dulu Bu Mary. Ya, Bu. Nih kebenaran tadi kita dapat oleh-oleh. Alhamdulillah, Dimakan berkah Bu ya. Iya. Gimana nih, enak nggak kuenya nih? Ya, kayaknya premium Bu. Iya, kita kan sekolah bagus. Walaupun kita di pedalaman tetap pakai yang premium. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak melimpah ruah rezeki Bu, kaya raya. Sukses dunia akhirat, bermanfaat untuk orang banyak. Gimana nih Bu Mary perasaannya setelah kita tadi melakukan observasi kelas? Alhamdulillah bahagia Bu, bisa membersamai anak-anak ya pada saat proses pembelajaran, apalagi sudah menggunakan pembelajaran mendalam Bu, semakin bermakna rasanya pembelajaran di dalam kelas itu Bu. Jadi bahagia sekali ya Bu Mary ya bisa melaksanakan pembelajaran mendalam di kelas tadi ya. Menurut Bu Mary ini tadi ya, kira-kira apa nih yang membuat Bu Mary benar-benar merasa senang? Rasanya Bu Mary udah puas nih melakukan, oh ini sudah bagus. Kira-kira gimana? Bagian yang mana? Bagian melihat keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran itu Bu, karena di situ kita sebagai guru itu hanya fasilitator, jadi memfasilitasi mereka supaya kegiatan itu mulai dari prinsip pembelajaran dalam itu mereka mulai berkesadaran, sudah itu bermakna dan mengembirakan dengan kegiatan yang kita rancang sesuai dengan FPP kemarin Ibu. Iya benar ya Bu Mary, saya tadi melihat apresiasi sekali budak itu, anak-anak itu on. Oke, iya benar sekali yang Bu Mary katakan. Saya tadi melihat di kelas Bu Mary tadi siswa-siswanya aktif-aktif semua dan mereka semuanya bergembira, senang sekali mereka ternyata belajar sama Bu Mary ya. Semoga kedepannya Bu Mary bisa benar-benar menerapkan di kelas-kelas yang lain juga. Dan ingat ya Bu Mary ya, nanti berbagi sama teman-teman yang lainnya. Oke, nah kalau itu yang sudah bagus, kira-kira menurut perasaan Bu Mary nih, ada nggak yang Bu Mary merasa, oh tadi saya masih kurang apa gitu dalam pembelajaran tadi gimana? Oh ya, yang rasanya kurang tuh ada Bu satu, pada saat ada salah satu siswa saya belum bisa menyesuaikan Ibu, mungkin mereka kemarin belum ada Androidnya kan, jadi saya tadi itu memfasilitasi mereka dengan ujian tertulis. Nah seharusnya kemarin itu saya fasilitasi juga atau punya HP guru yang lain yang sudah tidak digunakan. Terus untuk tujuan pembelajaran gimana nih tadi? Udah tercapai belum? Kalau secara garis besarnya sudah tercapai Bu, melalui EKPD siswa bisa mengidentifikasinya dan nanti bisa dikontekstualkan dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Baik, Bu Mary, kira-kira nih apalagi yang perlu Bu Mary kembangkan untuk proses pembelajaran berikutnya? Untuk
proses pembelajaran berikutnya saya harus lebih teliti lagi melihat bagaimana kesiapan belajar siswa dan bagaimana bentuk karakter materi yang akan diajarkan itu, Bu. Karena saya rasa tadi saya belum sampai ke melihat bagaimana kesiapan siswa. Saya rasa siswa tuh udah ready semua, Bu. Gitu. Oke. Terus apa nih yang akan Bu Mary lakukan ke depannya agar Bu Mary bisa lebih mengembangkan keterampilan seperti yang Ibu Mary sebutkan bahwa Bu Mary merasa kurang nih di bagian itu. Apa yang akan Bu Mary lakukan untuk lebih mengembangkannya lagi? Saya akan lebih mempelajari kembali bagaimana berdiferensiasi, itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Dalam PM ini juga pasti harus ada kegiatan atau khusus kita berikan untuk anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan seperti teman-teman yang lain gitu. Lalu kemana nih Bu Mary akan belajar pada siapa? Atau apa yang Ibu Mary lakukan untuk belajar? Oke, secara otodidak terlebih dahulu, Bu, ya, sebelum Ibu melaksanakan ada workshop untuk kami, Bu. Jadi saya secara mandiri terlebih dahulu mempelajarinya, banyak sumber belajar sekarang, dan juga bertanya sama teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Baik, berarti Bu Mary akan belajar otodidak dulu, kemudian akan mengembangkan lagi dengan belajar bersama guru-guru yang lain, gitu juga ya. Lalu nih Bu Mary satu lagi nih, pengalaman belajar siswa tadi. Bu Mary gimana nih pengalaman belajar siswa? Sudah ada belum? Oke, untuk pengalaman belajar, untuk pembelajaran mendalam kita lihat bagaimana mereka memahami pelajaran itu, sudah mengaplikasikannya dan sampai sudah merefleksi. Mungkin situ belum sampai ke merefleksi, Bu, karena pada saat kita lihat di asesmen akhir tadi, di situ siswa belum bisa mengevaluasi dan menciptakan karya yang akan mereka buat. Berarti untuk pembelajaran berikutnya harus lebih digali lagi supaya mereka mampu mengevaluasi dan merefleksi. Oke, benar sekali ya Bu Mary ya. Oke, saya rasa itu sudah bagus sekali pembelajaran yang tadi. Selanjutnya kita akan ketemu lagi Bu Mary di semester depan untuk lebih Baik Bu Mary, tadi Bu Mary kan akan melakukan pembelajaran otodidak, kemudian berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain, ya bisa di MGP juga atau dengan rekan-rekan yang lainnya. Kira-kira nih kapan Bu Mary akan belajar itu? Segera, Bu, kalau bisa besok atau hari ini langsung saya buka YouTube, Bu, ya. Setelah itu karena minggu depan akan saya terapkan perbaikan dari hari ini, Bu. Baik, top sekali nih Bu Mary ini. Semangat, iya, semangatnya bolehlah, ini harus ditularkan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Digugu dan ditiru. Iya, benar sekali Bu Mary. Seperti kata Bu Mary tadi ya, nanti kita memang akan melakukan workshop. Memang supervisi observasi kelas ini memang kita lakukan untuk pertimbangan kita membuat program dan perencanaan program sekolah kita ke depannya. Nah, saya juga kan kemarin sudah melakukan supervisi kepada beberapa guru. Ternyata memang sekolah kita membutuhkan workshop ini Bu Mary untuk pembelajaran mendalam dan juga untuk diferensiasi. Iya, pembelajaran berdiferensiasinya juga. Terima kasih Bu Mary nih. Ini Bu Mary benar-benar menjadi inspirasi buat guru-guru kita di sini. Bu Mary ini benar-benar jadi idola loh siswa-siswa kita dan juga guru-guru kita di sini. Oke, baik Bu Mary. Nanti ketemu kita lagi untuk merencanakan workshop 2 minggu lagi kan sesuai jadwal yang sudah kita atur ya. Baik Bu Mary. Itu aja dulu. Nanti terima kasih atas dukungannya, Bu. iya, sama-sama. Saya juga minta tolong Bu Mary, kita sama-sama mengembangkan sekolah ini karena kita nggak mungkin nih sekolah kita akan bagus kalau hanya saya sendiri atau Bu Mary sendiri ya. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain juga. Siap. Oke, baik Bu Mary, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih, Bu.